treatment untuk resesi gingiva. Resesi gingiva. Apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Ini sudah terlihat lebar layarnya? Belum, dokter. Belum, dokter. Sudah terlihat? Sudah terlihat, dokter. Oke, untuk materi pertama yang akan saya bahas adalah treatment untuk keterlibatan furkasi. Jadi seperti yang ada di gambar ini, oke, seperti yang di gambar ini ya, ini contohnya ada furcation involvement yang secara klinis tampak. Oke, sebelum kita memulai untuk treatmentnya, mungkin sedikit saya recall kembali ya, short review dari furcation involvement klasifikasi. Jadi klasifikasi furcation involvement berdasarkan Glickman, ini ada 4 klasifikasi. Kenapa saya bahas ini dulu? Karena nanti untuk treatment dari furcation involvement itu berkaitan dengan klasifikasi ini, ya. Untuk klasifikasi Glickman sendiri, dia ada 4 dari kelas 1, ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Nah, untuk grade 1 dan grade 2, jadi untuk masing-masing grade ini, yang dilihat adalah secara klinikal, yaitu attachment loss secara horizontal, bifurkasinya. Jadi masih tahap awal dalam kerusakan tulang. Ketika kita buka, nah tulangnya masih ada ya di daerah furkasi, tapi memang secara densitasnya dia berkurang. Kemudian untuk yang grade 2, nah untuk grade 2 ini secara klinis dia masih belum terlihat. Kemudian secara radiografi ini ada gambaran sama ya, radiolucent juga di bagian bifurkasi dengan konsistensi yang masih samar, jadi lebih besar dibandingkan dengan grade 1. Tapi ketika kita buka gusinya ya, kita lakukan open flap, maka ada di daerah furkasi ini yang hilang, jadi hampir sepertiganya ya dia hilang. Nah, kalau misalkan kita lakukan probing di daerah furkasi ini, maka akan terjadi sangkutan di daerah furkasi yang kita sebut dengan kuldesak. Ya, ini adalah gambaran kuldesak seperti ini. Itu grade 1 dan grade 2. Kemudian bagian dengan grade 3. Nah, secara klinis untuk grade 3 ini bisa tampak ataupun hanya tampak sebagian kecil ya. Dia tidak through and through ke bagian lain atau ke palata atau ke lingualnya. Ya, kemudian untuk radiografi ya dia udah tampak adanya radiolucent ya, tampak kalau ada bagian di daerah furkasi ini yang memang kehilangan tulang. Untuk yang grade 3 ini dia true and true lesion. Kemudian untuk yang grade 4, nah untuk grade 4 ini secara klinis jelas terlihat dia true and true lesion, dan untuk gingival recession juga ada. Nah, kalau di sini memang dia true and true lesion ketika flapnya dibuka,
Nah, tapi ketika dia belum dibuka flapnya seperti ini, maka tidak tampak atau tidak terlalu kelihatan ya kalau dia itu through-entrolation. Sedangkan kalau yang grade 4 sudah jelas ada di polarization sehingga terlihat bahwa dia merupakan through-entrolation. Kemudian secara radiografi ya kurang lebih sama dengan grade 3 ya, cuman dia lebih ke apikal untuk kerusakan tulangnya. Nah ini sedikit penjelasan untuk grade dari klasifikasi Glickman. Kemudian untuk treatmentnya bagaimana? Nah untuk treatmentnya ada dibagi ya dari grade 1, grade 2, dan grade 3, grade 4. Nah sebenarnya untuk treatment sendiri goalsnya apa? Jadi tujuannya sebenarnya yang pertama dia memfasilitasi untuk pasien bisa maintenance daerah tersebut. Ya karena misal ada kondisi percussion involvement itu kemudian seperti di grade 1 dan grade 2 yang tidak tampak adanya percussion involvement secara klinis, maka dimungkinkan ada pocket di daerah tersebut ya, sehingga maintenance-nya atau cleaning-nya akan menjadi sulit. Nah untuk treatment ini maka pertama dilakukan untuk memfasilitasi maintenance pada daerah percussion involvement. Kedua, untuk mencegah attachment loss yang semakin parah. Ya, jadi kita tahu bahwa ketika terjadi pocket periodontal ya terlebih mengalami percussion involvement, maka terjadi attachment loss ya. Jadi normal attachment dari jarsal epithelium itu berada di cemented enamel junction. Nah, ketika dasar sulcus ini bergerak ke apikal, nah ini mengakibatkan attachment loss. Akibatnya ketika attachment loss, maka infeksi akan mudah masuk dan terus berinvasi ke daerah apikal. Ya ketika ini terus terus terjadi kemudian tidak dilakukan perbaikan, maka kerusakan jaringannya akan semakin parah dan mungkin bisa menyebabkan gigi itu goyang dan lepas. Ya. Kemudian juga secara treatment ini untuk menghilangkan defek ya, mungkin kalau misalkan pasien itu hanya ingin dibersihkan aja atau untuk membuat supaya maintenance-nya lebih mudah, mungkin bisa kita lakukan open flap dan juga debridement ya. Tapi ada kala ketika pasien ingin membenahi defek vokasinya, yaitu dengan cara misalkan penambahan bone graft ya, atau penambahan bone graft dan juga jaringan, maka dimungkinkan akan terbentuk tulang baru di daerah furkasi. Itu sudah masuk ke ranah untuk spesialisasi sebenarnya ya untuk pengerjaannya. Nah, jadi untuk masing-masingnya ini kapan bisa dilakukan pemberian bone graft atau hanya debridement atau justru terapinya dengan membuka daerah furkasi supaya maintenance-nya lebih mudah, ini tergantung dengan tadi grade dari furkasinya yang akan kita bahas secara detail ya. Jadi untuk yang percussion grade 1 jadi untuk grade 1 karena dia belum terjadi true entrulation di daerah furkasinya, tetapi masih infeksi awal ya, kita mencegah kemungkinan adanya kerusakan tulang atau penurunan tulang di daerah furkasi dengan cara yang pertama pasti ya harus kita lakukan untuk treatment fase 1 dulu. Jadi ada DHE dan juga spine dental planning, dan kemudian juga kalau misalkan ada ya, kita kan mencari penyebabnya apa. Kalau memang ternyata ada overhanging dari restorasi, misalkan restorasinya itu terlalu terlalu lebar kemudian menjadi berat tekanannya, atau mungkin tidak ada restorasi tapi ada facial groove yang membuat foot impaksi di daerah tersebut, atau adanya enamel pearl ya, atau enamel yang menjorok jauh ke daerah apikal. Nah ini yang menyebabkan bisa overhanging juga meskipun bukan restorasi. Jadi pada kondisi tersebut selain kita melakukan DHE,
kemudian scanner planning, kita juga mengevaluasi dan cek apakah ada margin restorasi atau mungkin ada crown ya, crown yang fitting dari masing-masing marginnya itu kurang bagus, kurang baik, sehingga mengakibatkan food impaksi daerah situ. Nah ini maka kita lakukan eliminasi dengan odontoplasti atau recontouring ya, atau jika memungkinkan kita lakukan replacement untuk crownnya ya, jika pasien menggunakan crown. Jadi kita cek juga oklusinya ada tekanan berlebih, jadi kita lakukan odontoplasti, atau yang nanti kalian akan lakukan di skill lab itu namanya koronoplasti. Ya, koronoplasti itu jadi kita lakukan selective grinding pada beberapa titik yang mengalami oklusi yang berlebih. Ya, kalau recontouring ini kita lakukan pada bagian kontur-kontur bagian groove atau bagian bukalnya. Ini kita perbaiki sehingga tidak terjadi food impaksi, atau margin-margin restorasi yang tepinya kurang bagus, kurang baik. Nah ini kita haluskan, kita perbaiki. Itu untuk grade 1. Jadi grade 1 yang kondisinya masih belum terjadi true interrelation dan tidak ada pocket. Ya bisa jadi kondisi seperti ini, dia kehilangan perekatan ya karena ada resesi. Jadi dia resesi, kemudian pocketnya bisa dibilang normal 2-3 misalkan. Nah itu hanya cukup dengan OHI, dengan DHE, kemudian dengan SRP, dan juga perbaikan untuk restorasi yang overhanging. Tapi kalau misalkan ada pocket, nah maka ini perlu disertai dengan treatment fase 2. Ya, fase 2-nya apa? Tergantung dengan dalamnya pocket. Ya, kalau pocket kurang dari 5, maka kita membersihkan daerah tersebut dengan kuretase. Tapi kalau lebih dari 5, lebih baik kita lakukan open flap ya, untuk memberikan aksesibilitas dan juga visibilitas yang lebih bagus ke daerah flotasi. Oke, kemudian untuk terapi dari percussion involvement grade 2 bagaimana? Nah, untuk grade 2 ini sama dengan grade 1 ya, dia bisa dilakukan DHE, SRP, kemudian juga dengan odontoplasti ya, atau disertai dengan osteoplasti. Kalau misalkan ada perlu osteoplasti, pasti kita lakukan open flap ya, karena kita harus melihat bagian tulangnya. Mungkin pola kerusakannya ini kraternya menyebabkan misalkan daerah bagian tepinya dia tajam. Nah maka kita akan lakukan osteoplasti, atau kita lakukan bone grafting ya. Bone grafting ini bisa dilakukan dengan open flap ya, flap debridement maupun kalau misalkan pasien mau kita lakukan grafting untuk bone tulangnya, maka kita berikan bone grafting juga pada pasien. Kemudian bisa juga dengan root resection atau hemiseksi ya. Jadi nanti akan kita bahas di belakang ya, apa itu root resection atau hemiseksi, bagaimana itu bone grafting atau GTR ataupun flap debridement ya. Ini hanya review aja. Nah untuk yang percussion involvement grade 3 dan grade 4 ini kurang lebih sama ya. Jadi sebenarnya bisa kalau misalkan pasien mau dilakukan bone grafting atau GTR, atau bisa juga dengan hemisection atau hemiseksi. Nah kemudian juga kalau seandainya pasien disertai dengan adanya kegoyangan derajat 3 misalkan, maka lebih baik dilakukan ekstraksi ataupun implant placement, ataupun ekstraksi ataupun diikuti dengan gigi tiruan lainnya ya, tidak harus implant, tergantung dengan case-nya. Oke, untuk treatment yang pertama yang kita bahas adalah DHE. Nah, jadi untuk DHE di sini selain pasien bisa menggunakan sikat gigi, ya ada beberapa
ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk membersihkan atau menjangkau daerah untuk membersihkan atau menjangkau daerah lokasi. Nah, untuk contohnya ya, seperti dengan menggunakan rubber tip atau dengan brush interdental. Ini jika kondisi terutama dia true and true lesion. Kemudian ada treatment lagi namanya furcation plasty. Jadi furcation plasty ini terdiri dari dua ya, odontoplasti dan juga osteoplasti. Jadi intinya odontoplasti dia memperbaiki kontur dari bentuk gigi yang kurang ideal atau mungkin groove-nya terlalu dalam sehingga terjadi impaksi makanan dari situ atau susah dibersihkan. Begitupun sama osteoplasti juga ketika kondisi tulangnya itu tajam atau kemudian justru celahnya sempit dan susah untuk dibersihkan, maka kita justru menguranginya. Jadi diperlebar supaya pembersihannya akan semakin lebih bisa dijangkau. Ya, karena ini kita menggunakan osteoplasti juga, maka otomatis kita lakukan open flap. Ya, jadi open flap di daerah bukalnya atau lingualnya atau palatalnya, tergantung dengan daerah mana true and true lesion itu, lebih di daerah buka atau lebih di lingual atau bahkan keduanya. Ya, nanti untuk flap ini akan kalian lakukan ya di lab juga. Jadi bagaimana kalian lakukan open flap untuk penanganan kasus-kasus seperti ini. Nah, setelah di open flap kemudian dikurangi bagian tulangnya, kemudian ditutup kembali dan dijahit. Oke, selanjutnya selain kita bisa melakukan flap debridement seperti kita tadi, kita juga bisa melakukan root resection. Jadi kalau misalkan pasien tidak bisa membersihkan daerah di furcation abutment itu, maka daripada nanti food infeksi itu akan terus terjadi sehingga perbaikan jaringan tidak terpenuhi, maka sekalian aja kita potong ya. Jadi akar ganda itu menjadi masing-masing akar tunggal. Jadi pemotongan akar ganda ini dipotong supaya aksesibilitas dari furkasinya itu bisa dilakukan pembersihan secara optimal. Namun karena kita lakukan pemotongan pada akar ganda ini, maka masing-masing akar ini akan kita lakukan root canal treatment. Ya, kita buang untuk syarafnya dan kemudian kita gantikan dengan bahan PVC, kemudian kita tambal atau kita pakaikan crown ya untuk masing-masing akarnya. Nah, kriterianya kalau misalkan kapan resection root resection ini bisa dilakukan ya, kalau misalkan pengambilan dari akar ini bisa dilakukan ya, dan juga mempertahankan bentuk akar yang tersisa. Nah, otomatis kalau misalkan kita mau mempertahankan masing-masing dari akar yang kita belah, jumlah dari tulang dan jaringan yang paling besar, maka itu akan diambil. Ada gambarnya ya. Nah, ini contohnya. Ya. Oke, sorry ya, untuk yang root resection ini, jadi intinya dia itu mengambil akar yang lebih besar kerusakannya, sehingga dia hanya mempunyai akar satu, jadi kayak semacam amputasi seperti itu ya. Kemudian kita buatkan gigi tiruan dan belahnya. Jadi untuk mendistribusikan beban kunyah yang
berlebihan pada satu gigi ini karena dia hanya memiliki satu akar. Itu untuk root resection. Tapi untuk satu lagi namanya hemiseksi. Nah, hemiseksi ini tadi yang saya jelaskan di awal, dia memecah gigi yang berakar dua menjadi yang bagian dua terpisah. Tadi saya salah menyebutkan ya. Jadi kalau root resection ini kita bukan membelah gigi, tapi menghilangkan gigi yang mengalami kerusakan yang paling besar. Gitu. Nah, ini dapat dilakukan jika kerusakan itu yang besar hanya di satu akar, dan akar yang lain ini masih didukung oleh penyangga gigi yang banyak ya. Jadi mungkin polanya itu vertikal, kemudian daripada kita mencabut semuanya, maka ini bisa kita lakukan dengan root resection ini atau amputasi ya. Dan jangan lupa disertai dengan distribusi beban kunyah ya, seperti dengan ini dibuatkan jembatan ya untuk beban kunyah supaya tidak berlebih di satu akar ini. Nah, kalau untuk yang satu lagi dia hemiseksi, itu baru yang memecah dua akar ya, memecah dua gigi menjadi dua gigi yang berbeda. Awalnya seperti ini, kemudian kita pecah sama ya dengan dilakukan root canal treatment juga sama dengan yang root resection tadi. Kemudian masing-masing ini bisa kita tambal atau bisa menggunakan mahkota masing-masingnya. Nah, seperti ini dibelah, kemudian kita buatkan mahkota. Oke. Jadi ini bisa dilakukan pada kondisi misalkan pada food seperti tadi ya, function involvement pada derajat 2, derajat 3. Untuk derajat 4 biasanya kecenderungan kita lakukan ekstraksi, apalagi kalau disertai dengan adanya kegoyangan derajat 3 ya. Jadi kalau misalkan sudah ada kegoyangan derajat 3 ya, kegoyangan yang disertai dengan arah vertikal, maka sebaiknya kita lakukan ekstraksi. Indikasinya ini pasien tidak dapat mengontrol pak secara adekuat, kemudian ada mungkin kariesnya, kemudian juga untuk faktor ya pasti kalau untuk kita melakukan root resection atau hemiseksi itu perawatannya lebih kompleks, maka akan membutuhkan biaya yang lebih banyak ya. Jadi tergantung juga dengan pasiennya. Dengan melakukan treatment ini, apa treatment untuk root resection atau hemiseksi, apakah pasien bersedia gitu ya, dari segi biaya dan juga dari segi keberhasilan perawatan itu dari kita. Jadi kemungkinan kerusakan tulangnya seberapa yang harus bisa kita lakukan root resection atau hemiseksi. Jadi kalau misalkan untuk percussion involvement grade 2 atau grade 3 itu masih aman kita lakukan root resection, hemiseksi ataupun bone grafting ya. Tapi untuk percussion untuk yang grade 4, nah ini kalau seandainya permukaan akar yang dipegang oleh tulang itu hanya sepertiga akar gigi, lebih baik dilakukan ekstraksi saja. Karena untuk keberhasilan perawatan, jika kita melakukan root resection atau hemiseksi ataupun bone graft ya, secara jurnal-jurnal juga banyak yang membahas, jika grade 4 maka keberhasilannya akan rendah, yang kegagalannya besar. Jadi lebih baik dilakukan ekstraksi dan digantikan dengan gigi tiruan yang sesuai dengan kondisi pasien. Oke, ini untuk percussion involvement treatment. Mungkin sebelum saya lanjut ke berikutnya, ada yang mau ditanyakan untuk percussion involvement treatment? Belum ada. Ya, kita lanjut ke Oke, untuk berikutnya untuk treatment dari resesi gingiva.
Oke, sudah terlihat? Udah terlihat tante. Oke, untuk treatment resesi gingiva, jadi resesi gingiva itu ya seperti tampak di sini ya, ketika kondisi akar ini terlihat secara klinis. Jadi normalnya margin gingiva itu berada di koronal dari cemento enamel junction. Tapi ketika margin gingiva itu bergerak ke arah apikal, kemudian terlihat CEJ seperti ini ya. CEJ biasanya kalau secara gambaran klinis ya, dia ada perbedaan warna. Jadi dari kondisi enamel yang putih ke kondisi cementum yang lebih warnanya lebih cenderung ke kuning ya. Dan bisa ada sedikit step di antara mahkota dan juga akar itu. Nah, ketika margin gingiva itu berada di apikal dari CEJ, maka bisa kita katakan mengalami resesi gingiva. Dan masing-masing resesi gingiva itu juga ada grade-nya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke treatmentnya, mungkin sedikit saya ingatkan lagi untuk klasifikasi. Jadi untuk klasifikasi dari gingival recession ini kita mengacu pada klasifikasi Miller ya. Untuk klasifikasi Miller sama juga ada 4 kategori. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dan kelas 4. Untuk kategori Miller ini kita melihat mengukur dari seberapa besar resesi di daerah midline atau daerah fasialnya. Kemudian kita juga mengukur resesi di daerah interdentalnya. Ya. Dan satu lagi indikatornya adalah keterlibatan dari MGJ atau mucogingival junction. Jadi ada 3 kategori ya. Ada 2 kategori resesi. Yang pertama resesi di area fasial atau daerah midline dan juga di daerah interdental. Kemudian keterlibatan MGJ. Untuk klasifikasi yang pertama, yang kelas 1, oke. Jadi mucogingival junction itu adalah batas antara mukosa dan juga gingiva di sini ya. Jadi gingiva, kemudian ada batasnya di sini mukosa. Kalau kalian lihat ya secara klinis, nanti ada tampak seperti garis warna merah ya, dimana mukosa ini cenderung lebih merah karena banyak sekali pembuluh darah di daerah tersebut. Sedangkan untuk di attachment gingiva atau gingiva di daerah sini dia warnanya coral pink ya. Dan bagian mukosa ini dia bisa bergerak ya, atau kalian sebut dengan mucobuccal fold ya, mukosa di sini. Nah, ini perbatasan antara gingiva dengan mukosa, ini kita sebut dengan MGJ, mucogingival junction. Nah, untuk yang kelas 1, maka resesi tidak mencapai mucogingival junction. Jadi resesinya masih hanya sebatas di atas gingiva. Dan resesi hanya dental. Yang seperti ini contohnya, ya, resesi di interdental dan resesi tidak mencapai mucogingival junction. Kemudian untuk yang kelas 2, nah untuk yang kelas 2 ini sama, artinya tidak ada kerusakan di interdental, tetapi untuk resesi di midline ini sudah mencapai mucogingival line ini sudah resesinya sudah melebihi dari atas gingiva. Jadi bedanya kelas 1 dengan kelas 2 itu adalah resesi di daerah midline-nya. Yang ini belum sampai MGJ, yang ini sudah mencapai MGJ, interdental masih intak. Kemudian bagaimana dengan kelas 3 dan kelas 4? Nah, untuk kelas 3 dan kelas 4 yang membedakan dengan kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 ini interdentalnya sama-sama ada kerusakan.
ya sama-sama sudah terjadi resesi atau penurunan seperti ini. Nah, cuma bedanya kalau untuk yang di kelas 1 resesinya ini masih sedikit, ya masih sedikit, bonus masih sedikit, sedangkan jadi kalau untuk yang kelas 3 ini untuk resesinya semuanya sama-sama sudah mencapai MGC ya, tapi untuk interdentalnya dia masih belum mencapai MGC, jadi hanya sedikit dibanding dengan daerah midline-nya. Ini daerah interdentalnya resesinya kondisinya parah seperti ini, dan biasanya disertai dengan adanya kegoyangan atau malposisi untuk yang kelas 4. Oke, kita masing-masing membedakan antara kelas 1, 2, 3, dan 4 karena ada beberapa treatment yang hanya bisa dilakukan di kelas 1 dan kelas 2 ya, secara beberapa evidence artikel yang menyebutkan bahwa untuk kelas 3 dan kelas 4 ini akan sulit dicapai untuk beberapa treatment yang nanti akan saya jelaskan. Nah, ini untuk resumenya ya. Jadi untuk yang terapi apa saja yang bisa dilakukan untuk di kelas 1 dan di kelas 2. Jadi untuk di kelas 1 dan kelas 2 terkadang ini tidak semuanya ya, tapi sebagian besar yang mengalami resesi biasanya akan disertai dengan adanya hipersensitivitas dentin, yang biasanya pasien merasakan adanya ngilu ketika minum dingin, minum terlalu panas, atau mungkin makan yang asam-asam gitu ya. Nah, biasanya kalau ada resesi itu sebagian besar bisa mengakibatkan hipersensitif ini, sehingga kalau pasien mengalami rasa tidak nyaman untuk sensitifnya, maka bisa kita lakukan treatment dengan treatment desensitizing. Jadi treatment desensitisasi ini adalah dengan menutup celah ya, karena di daerah akar ini dia itu pori-porinya lebih besar dibandingkan di daerah mahkota ya, itu dengan enamel. Jadi karena sementum, misalkan sementumnya sudah terkikis ya, kemudian dentinnya menjadi terbuka. Nah, akibatnya kita tahu sendiri ya, di dalam dentin itu ada tubuli-tubuli dentin yang dia itu sebenarnya channel ya, chamber untuk ke arah syaraf. Jadi kalau misalkan ada transmisi entah itu thermal ataupun mungkin kondisi asam ya, kemudian menyebabkan men-trigger bagian syarafnya, sehingga desensitizing ini intinya dengan memblocking daerah dentin yang terbuka tadi ya, sehingga transmisi cairan itu tidak terjadi. Nah, selain kita lakukan untuk desensitizing ketika pasien mengalami hipersensitivitas dentin, yang bisa kita lakukan juga dengan di kelas 1 dan 2 ini adalah dengan root coverage. Ya, root coverage ini adalah intinya menutup bagian akar yang terekspos itu dengan flap ataupun dengan tisu grafting ya, atau tisu tambahan atau jaringan tambahan yang kita dapatkan, entah itu nanti dari jaringan pasien sendiri atau ada dengan donor ya, kita dapatkan dari luar pasien. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, sedangkan untuk yang kelas 3 dan kelas 4, nah untuk kelas 3 dan kelas 4 ini sebenarnya sama ya, kalau misalkan ada sensasi rasa hipersensitif di pasien, rasa ngilu, ini kita lakukan desensitasi. Namun untuk root coverage-nya itu tidak bisa kita lakukan dengan seperti di kelas 2 dan kelas 1 ya, tidak bisa kita lakukan tisu grafting maupun reposition flap, tapi penutupannya itu dengan gingival mask, karena beberapa evidence artikel menyebutkan bahwa perawatan untuk root coverage menggunakan flap ataupun tisu grafting ini keberhasilannya cenderung rendah ya pada kelas 3 dan kelas 4. Maka kita
lakukan penutupan menggunakan gigi palmas, penutupan root menggunakan gigi palmas. Oke, untuk yang pertama treatmentnya yaitu desensitizing. Desensitisasi ini menggunakan bahan-bahan yang bisa sebenarnya dipakai di rumah maupun dilakukan dengan dokter gigi ya. Jadi kalau misalkan di rumah itu contohnya misalkan menggunakan pasta gigi yang khusus untuk hipersensitif atau menggunakan serum-serum yang khusus untuk hipersensitif. Sebentar ya. Halo? Dari Oke, maaf saya lanjutkan ya. Jadi kalau untuk bahan-bahan yang bisa digunakan di rumah, contoh seperti pasta gigi, serum, apalagi ya? Ya rata-rata itu sih ya, pasta gigi dan serum. Tapi kalau yang di dokter gigi itu beberapa bahan bisa kita dapatkan. Contohnya ada banyak. Ya. Oke, contohnya ada beberapa, nanti akan saya jelaskan di bawah. Jadi intinya bahan untuk desensitizing ini yang pertama dia akan membentuk suatu layer ya yang akan menutup atau melapisi dari permukaan dendeng yang terbuka tadi. Jadi dia bisa menutup bagian pori-porinya itu dengan bahan yang kita gunakan. Intinya itu. Ini tadi contohnya untuk masing-masing yang bisa dipakai pasien. Ya, ada bentuknya serum, gel, atau ada juga dalam bentuk pasta. Ya, untuk bahan-bahannya sendiri, contohnya ya, seperti sodium chloride, intinya bahan-bahan yang bisa dipakai, yang sering juga di pasta gigi, seperti fluoride, ya, sodium chloride, potasium nitrat, dan sebagainya. Ya, cuman kalau untuk penggunaan pasta, serum, ataupun gel itu memang terbatas ya. Jadi biasanya dia perlu reapply penggunaan atau terus menerus. Jadi untuk efektivitasnya itu tidak bisa langsung didapatkan ketika pasien menggunakan produk-produk yang bisa digunakan sendiri di rumah. Jadi harus terus-menerus dipakai, digunakan. Nah, kalau misalkan pengen lebih efektif, maka bisa digunakan perawatan desensitizing ini dengan ke dokter gigi. Ya, ada beberapa bahan yang secara ikatannya itu akan lebih lama dibandingkan dengan bahan-bahan yang bisa digunakan di rumah ya di pasien. Nah, bahan-bahannya ini ada khusus sendiri, namanya desensitizing agent. Jadi bahan-bahan yang dipakai apa? Contohnya seperti ini ya, ada banyak sekali. Nanti di klinik kalian juga akan melakukan terapi desensitisasi ini ya. Ada yang dia itu dioles kemudian dikeringkan, cukup dikeringkan. Ada juga dia yang dioles kemudian di sinar ya. Ada juga menggunakan sinar. Atau ada juga yang bisa menggunakan bonding ya, bonding juga ya, denting bonding agent. Atau kalau misalkan lebih expert lagi, pengen ngeblok lagi, bisa menggunakan restoratif resin ya. Biasanya itu kalau
resensitasi gingiva, mungkin pasien di bagian anterior ya, pasien pengen sekalian mau secara estetik pengen bagus. Nah ini bisa juga kita lakukan veneer dengan menambahkan restoratif resin ya di bagian yang akar terlihat seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan setelah kita lakukan terapi untuk beberapa bahan ya khusus untuk desensitasi agent, nah ini ada juga kondisi kalau misalkan restoratif ini kan udah pasti dia tahan ya ngeblok bagian permukaan giginya. Kalau misalkan bonding ataupun bahan-bahan hanya liquid saja yang kita oles, maka ini juga mempunyai durabilitas yang tertentu ya. Biasanya itu sekitar 3-6 bulan butuh reapply lagi. Sedangkan kalau untuk restoratif resin ini ya seperti tambal biasa ya, dia selama kondisi tidak pecah atau tidak lepas maka aman dalam jangka yang lebih panjang dibandingkan penggunaan bahan-bahan liquid ataupun bonding agent pada bagian cementumnya atau dentinnya. Jadi ketika kita melakukan treatment desensitizing agent kita melakukan treatment desensitasi menggunakan desensitizing agent yang berupa liquid ya atau menggunakan bonding, maka kita harus menyampaikan ke pasien bahwa treatment ini itu tidak selamanya bisa menempel di permukaan gigi, tapi mempunyai durabilitas, apalagi kondisi pasien suka sikat gigi yang sangat keras gitu ya. Nah itu lebih cenderung gampang sekali untuk hilang gitu. Jadi disampaikan ke pasien ketika pasien mengalami resesi, maka kita memberikan edukasi juga untuk penggunaan sikat gigi yang soft atau extra soft ya, sehingga bisa jadi ya kondisi resesi ini faktor penyebabnya adalah penggunaan sikat gigi yang kurang baik ya. Jadi kalau misalkan ada resesi, bisa disampaikan ke pasien untuk mengganti sikat giginya dengan yang extra soft ataupun soft, dan sikat giginya pun arahnya juga harus diperbaiki ya. Biasanya kalau misalkan di resesi yang karena sikat gigi dia arahnya cenderung horizontal sikat giginya. Nah ini lebih diperhatikan untuk bagian bukal atau bagian masing-masing dekat pipi ya, kondisinya kalau bisa dengan arah memutar atau arah menggunakan menggunakan bus atau Stillman atau modified Stillbus ataupun modified Stillman. Jadi perlu disampaikan ke pasien bahwa bonding ataupun varnish yang kita gunakan untuk menutupi tubuli dentin ini itu bisa hilang ya, bisa lepas atau bisa larut dalam jangka waktu tertentu. Jadi perlu disampaikan untuk reapply kembali kalau pasien masih mengalami atau mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan mengalami ngilu kembali, bisa untuk reapply ya, repeat terapi. Jadi pasien kemudian tidak bingung ya ketika sebulan 2 bulan kok ngilu lagi. Nah ini karena kita udah kita sampaikan bahwa untuk bahan ini bisa berkurang ya lapisannya, kecuali kalau untuk yang tadi ya, untuk yang restoratif ya menggunakan bahan tambal selama dia tidak lepas ataupun selama tidak ada celah ataupun retak gitu ya, rembesan, maka aman ya, tidak mengalami ngilu. Oke, itu untuk desensitasi. Kemudian bagaimana dengan treatment lain? Untuk treatment lain yang bisa kita lakukan itu ada reposition flap tadi ya, untuk yang kelas 1 dan kelas 2. Nah, reposition flap ini jadi intinya kita melakukan flap, kita melakukan pelebaran flap, kemudian kita tarik ya, namanya ada displaced dan undisplaced. Kalau undisplaced, flapnya nanti ketika kita buka itu kita letakkan kembali ke tempat semula. Tapi karena ini kita mau melakukan root coverage, maka kita lakukan displaced flap.
di mana displace-nya itu ke arah coronal, yang kita sebut dengan coronally displaced flap. Nah, seperti ini contohnya. Jadi untuk kondisi reposition flap itu hanya efektif ya, secara evidence-nya itu efektif dilakukan pada kelas 1 ya. Kelas 2 masih kurang ya kalau untuk reposition flap secara coronary displaced flap ini ya, berdasarkan artikel-artikel yang ada. Ini lebih direkomendasikan untuk yang kelas 1 ya, jadi hanya sedikit resesi yang terjadi. Nah, pada kondisi resesi ini kita lakukan flap ya sampai ke buka fold di sini sampai ke MGJ. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa tarik. Kalau misalkan kita hanya melakukan insisi di epitel atau di attach gingiva aja, itu nggak bisa kita lakukan coronary flap. Jadi jaringannya ini harus kita bebaskan sampai ke mucogingival junction ya, sehingga ada kemungkinan jaringan ini bisa kita gerakkan ke koronal ya, seperti ini. Kita tarik. Nah, ini kita lihat ya, bagian mukosa buka fold ini dia menarik ke bawah, jadi kita tarik. Oke, kemudian kita jahit. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau untuk displaced flap ini memang coveringnya itu tidak terlalu besar ya, jadi hanya efektif digunakan untuk yang grade 1. Nah, sedangkan untuk tissue grafting ini memang direkomendasikan untuk kelas 1 maupun kelas 2. Nah, dia tissue grafting ini menambahkan atau memberi jaringan baru untuk menutup daerah resesi ya. Ada 2 kategori ya untuk bahannya, ada yang pasif, ada yang aktif ya. Kalau yang pasif intinya dia memberikan hanya sebatas barrier membran saja ya, atau bisa barrier membran bisa dari pasien ataupun bisa dari kita donor dari luar ya, namanya biologically based acellular donor matrix. Nah, ADM ini biasanya di marketplace tuh banyak ya, di contoh-contohnya. Nah, itu biasanya memang agak mahal untuk membran buatan ini. Bukan membran buatan ya, membran donor ini agak mahal. Jadi kalau misalkan pasien ingin lebih hemat gitu ya treatmentnya, itu bisa mengambil dari jaringan pasien sendiri. Biasanya kita ambil dari daerah palatal ya, di palatal, di area gigi geraham gitu. Jadi kita ambil di daerah tersebut, kemudian kita pasangkan di bagian resesi gingiva. Untuk yang di daerah palatal kemudian kita tutup kembali. Sedangkan kalau yang menggunakan bahan aktif ya, untuk materialnya ini ada bahan-bahan yang mereka mengandung growth factor ya. Growth factor itu yang macam-macam ya, banyak. Bisa growth factor dari pasien sendiri atau growth factor yang dijual di pasaran. Kalau untuk growth factor yang dari pasien itu biasanya kita ambil dari darah ya, namanya PRP atau PRF. Jadi bisa menggunakan PRP atau PRF. Jadi kita ambil darah pasien, kemudian kita sentrifus pada rotary berapa masing-masing ya, untuk untuk PRF berapa, untuk PRP berapa ya. Ini mungkin saya nggak detail untuk menjelaskan, tapi kalian hanya cukup tahu aja kalau untuk growth factor itu ada PRP dan PRF. Atau mungkin ada bisa juga menggunakan bahan-bahan yang di pasaran. Mungkin kalian kalau pengen tahu PRP apa, PRF apa, bisa cari beberapa artikel ya untuk masing-masing penggunaannya. Itu bisa lebih lebih nyaman digunakan karena dari pasien sendiri. Jadi bukan mengambil dari luar jaringan pasien gitu ya. Tapi memang effortnya lebih besar. Nah, untuk tissue grafting
Ini contohnya seperti ini. Jadi ini kelas 2 ya. Ini masih kelas 1 tapi udah hampir ini kelihatan. Oh ya, ini sedikit gambaran ya tadi muka gingiva junction seperti ini. Nah, ini udah mepet dekat dengan MGJ ya. Jadi ada gambaran garis bit antara merah dengan coral pink seperti ini. Kemudian kita lakukan flap. Nah, ini yang tisu grafting yang kita mengambil dari coronally tissue connecting tissue graft ya. Connecting tissue graftnya itu kita ambil dari palatal. Jadi epitelnya ini kita buka dulu, kita buatin akses, kemudian kita lakukan insisi, kita ambil bagian connective tissue graftnya, bagian dalamnya. Nah, kemudian epitelnya kita lihat kembali seperti ini. Kemudian kita letakkan tisu graft tadi, connective tisunya di bagian root coverage-nya, di bagian akar yang mengalami resesi. Dan setelah kita lakukan penutupan pada bagian akar yang mengalami resesi, nah jaringan di margin gingiva ini sama, kita coronally flapkan ke arah coronal seperti ini, sehingga bagian connective tisunya tertutup ya. Sebenarnya connective tisunya ini tertutup oleh jaringan di bagian luarnya atau epitelnya seperti ini. Nah, karena yang tadi mepet ya dengan mukosanya ya, mukosa ini tampak seperti ini, jadi ya akhirnya seperti ini, mukosanya agak ke atas gitu ya di coronal. Nah, ini seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kalau ini dilakukan tanpa menggunakan tisu grafting ya, kalau misalkan hanya colony flap itu nggak cukup, pasti akan hasilnya kurang bagus. Jadi kalau untuk yang kelas 2 ini lebih baik jika dengan menambahkan tisu grafting. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian bagaimana jika untuk kelas 2 dan untuk kelas 3 dan kelas 4 ya, karena kelas 3 dan kelas 4 itu kita tahu bahwa di bagian interdentalnya dia sudah mengalami penurunan ya. Karena ketika kita melakukan treatment root coverage menggunakan tisu grafting atau menggunakan disperse flap, itu kita butuh tahanan di bagian interdental ya, di bagian pinggir-pinggir kita butuh tahanan untuk kita bisa merekatkan jaringan yang ini ke interdentalnya, ke sini ya, supaya dia bisa membentuk. Tapi bagaimana ketika interdental juga sama-sama ikut resesi? Nah, jadi kita kan nggak bisa ada tahanan ya di interdentalnya. Maka sebab itu untuk tisu grafting ini hanya direkomendasikan untuk resesi kelas 1 dan 2. Sedangkan untuk resesi yang interdentalnya ini sudah mengalami kerusakan, maka bisa dilakukan menggunakan artificial gum atau nama lainnya gingival mask ya, atau mungkin di artikel lain juga banyak ya penamaan untuk artificial gingiva ini ya, artificial gum, artificial gingiva atau gingival mask, gingival prosthesis, gingival slip ya, ini patigraph dan lain sebagainya. Itu penamanya banyak. Nah, untuk artificial gingiva ini itu bisa dilakukan ketika interdentalnya tadi ya banyak sekali yang mengalami resesi ya, gambarnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau apalagi di daerah aesthetic zone ya, ketika misalkan di anterior, di smile line ada black triangle seperti ini ya, dan juga resesi akarnya kelihatan sehingga pasien kemudian nggak pede gitu ya dengan memperbaiki. Bisa dengan cara tadi ya, resesi dengan menutup dengan finir ya, tapi ada minusnya, jadi kelihatan tampak lebih panjang
untuk secara appearance-nya, atau bisa menggunakan yang bisa mas. Nah contohnya seperti ini kita cetak. Tahapannya kita cetak dulu, kita buatkan malam, nanti kita tanam ya di kuvet, kemudian akan terbentuk seperti ini. Nah kita menggunakan akrilik, nah nanti akan menutup seperti ini gitu. Untuk bahannya bisa menggunakan akrilik atau bisa menggunakan soft akrilik. Ada saya lupa namanya, ini ya apa namanya, bisa dengan thermosan ya bahannya, jadi macam-macam ya bahan itu. Cuma saya nggak tahu di posto kalian sudah dapat belum untuk bahan-bahannya, atau mungkin ada di dasar ya, untuk di bahan-bahan dasar itu. Untuk akrilik tuh macam-macam, ada akrilik yang keras, ada mungkin ada yang juga yang lunak, atau bisa juga menggunakan solid glass, itu bisa. Oke, itu untuk yang di resesi gingiva. Ada yang ingin ditanyakan untuk resesi gingiva? Ya sudah, insya Allah udah paham ya. Oke, kita ke materi terakhir. Ya, untuk materi terakhir ini perawatan berkaitan dengan bidang lain. Ya, sudah tampak? Apa sudah? Sudah dokter. Sudah, dokter. Sudah ya. Nah, jadi untuk perawatan di bidang periodontal yang berkaitan dengan perawatan bidang lain itu sebenarnya ada banyak ya. Bisa berkaitan dengan ortodontik, bisa berkaitan dengan prostetik, atau berkaitan dengan bedah mulut ya, bedah maksilofasial. Nah, untuk yang saya jelaskan ini adalah untuk perawatan yang berkaitan dengan ortodontic treatment, karena ini kasusnya lebih banyak ya untuk yang berkaitan ya atau yang relate dengan ortodontic treatment. Jadi tambahan perawatan apa aja sih yang bisa dilakukan, baik itu dari orto ke perio atau dari perio ke orto. Nah, ini ada beberapa manfaat ya. Nah, ini sebenarnya akan saya jelaskan di bawah, ya, supaya kalian, jadi sebenarnya resumnya aja apa aja yang bisa dilakukan, baik itu secara orto, perio maupun periorto. Ya, ini orto perio dan periorto. Yang orto perio dulu ya, saya jelaskan. Nah, untuk orto perio di sini ada beberapa treatment yang bisa dilakukan. Contohnya seperti treatment pre-orthodontic osseo surgery. Yang pertama, jika pasien mengalami extruded, jadi giginya ini mengalami ekstruksi, entah itu karena trauma ya, atau mungkin ada kelainan di periodontalnya atau kerusakan tulang di periodontalnya sehingga dia mengalami ekstrusi. Nah, ini bisa kita lakukan perbaikan untuk ekstrusi gigi ini. Jadi kita intrusikan, kita masukkan ke bagian yang sejajar dengan kondisi normalnya menggunakan alat ortodonti, tapi dengan catatan, dengan syarat ketika kita melakukan intrusi pada gigi dengan alat ortodonti, ketika kondisi ekstrusi itu terjadi akibat adanya trauma, maka bisa kita lakukan langsung intrusi ya pada gigi pasien yang mengalami ekstrusi. Tapi ketika pasien itu mengalami ekstrusi karena bone resorption ya, atau ada terjadi kerusakan di daerah periodontalnya, maka sebelum kita melakukan intrusi gigi menggunakan ortodontik, maka kita harus membersihkan dulu ya jaringan di sini.
Jadi kita harus membersihkan dahulu jaringan di bagian sementumnya. Jadi bisa menggunakan kuret kalau misalkan poketnya kurang dari 5 ya, atau bahkan bisa menggunakan open flap. Jadi kalau misalkan kalian mau mengintrusikan, jangan lupa kita bersihkan dulu. Nanti baru setelah kita bersihkan baru kita intrusikan, karena jika kita tidak didahului dengan debidemen di bagian yang mengalami kerusakan, maka jika kita melakukan intrusi, kemungkinan inflamasi ini akan justru malah jalan atau malah semakin parah ya, dia ikut ke atas juga. Jadi sebaiknya kita lakukan debidemen terlebih dahulu. Nah, prinsipnya dengan pergerakan ortodontik ini ya, kita mengintrusikan gigi yang ekstrusi ini, maka dengan adanya pergerakan tersebut akan menginisiasi bone remodeling. Jadi karena ada pergerakan tadi, maka bone remodeling itu atau tulang itu akan aktif, kemudian membentuk tulang baru, tapi dengan syarat kondisinya harus bebas dari inflamasi ya. Jadi harus dibersihkan dulu di awal ya. Jadi bisa dilakukan deep scaling atau debidemen atau tadi open flap. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan ya, contohnya seperti ini ya, dia ekstrusi karena dia ada trauma. Kemudian ini kita melakukan ortodontik treatment dengan mengintrusikan gigi ini, dan disertai dengan ada kegoyangan ya. Jadi gigi ini juga goyang gitu. Jadi kita bisa sekaligus melakukan temporary splinting untuk gigi yang goyang menggunakan ortodontik. Nah, jadi sebagai splint juga, sebagai splint dimana fiksasinya ini menggunakan ligatur wire. Nah, ligatur wire seperti ini ya. Jadi ketika ini, karena ini kita tidak mau digerakkan, jadi kita fiksasi menggunakan ligatur wire. Sedangkan yang ini kita intrusikan dulu. Ketika sudah align sejajar dengan normalnya, posisi normal, maka akan kita splint menggunakan ligatur wire juga ya. Nah, kemudian ada juga untuk memperbaiki dari posisi gigi atau memperbaiki celah gigi ya. Jadi kalau misalkan udah lama hilang giginya, kemudian gigi tersebut masuk ke daerah edentulus, sehingga pada saat kita mau memberikan gigi tiruan ini akan kesulitan ya, kekecilan tempatnya, 21 gigi kebesaran ya, kemudian nggak dikasih gigi juga jadinya seperti ompong. Jadi kita perbaiki posisinya dengan menggunakan ortodontik. Nah, seperti ini baru kita bisa memperbaiki celahnya untuk nanti bisa siap diberikan gigi tiruan. Nah, selain untuk pre-orthodontic osseo surgery, ini juga ada untuk treatment gingival discrepancy. Maksudnya apa? Gingival discrepancy itu adalah posisi level of margin gingiva seperti ini. Nah, margin gingiva contohnya seperti ini ya. Ketika kondisinya dia malposisi, maka otomatis level of the margin gingiva ini dia tidak sejajar. Ya, secara normal margin gingiva ini dia sama ya, antara incisif sentral. Kemudian 1-2 mili untuk lebih di koronal untuk gigi lateral incisif, dan untuk canines dia sejajar dengan incisif sentral.
Tapi karena dia mengalami malposisi, maka discrepancy of margin gingiva ini menjadi tidak beraturan. Nah, dengan dilakukan orthodontic treatment ini akan menyebabkan disharmony level of margin ini menjadi terkoreksi. Ya, dan juga kita bantu dengan gingivectomy. Ya, paling tidak dengan merapikan gigi, maka gingiva ini juga akan ikut bergerak gitu ya, akan ikut terkoreksi. Kemudian untuk gingival discrepancy lainnya, contohnya seperti embrasur gigi yang besar ya, karena embrasurnya besar akibatnya ini ada black triangle di antara interdental giginya, di antara celah-celah giginya seperti ini. Nah, ini kita bisa perbaiki dengan menggunakan ortodonti. Otomatis juga kita perbaiki dengan men-slicing ya, men-slicing gigi, masing-masing gigi yang bentuknya terlalu lebar ke arah koronal atau ke arah insisal. Nah, ketika kita sudah slicing, kemudian kita rapatkan menggunakan alat ortodontik. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk black triangle closure. Nah, kemudian bagaimana dengan perio-ortho? Nah, perio-ortho ini contohnya ya, seperti kondisi aberrant frenulum atau frenulum yang terlalu tinggi. Jadi frenulum itu normalnya letaknya itu berada di atas gingiva, berada di arah sini. Tetapi ada sebagian orang yang dia mengalami perpanjangan frenulum sampai ke arah pregingiva ya di sini, atau bahkan sampai ke arah palatal ya, jadi palatalnya kelihatan. Caranya tahu bagaimana bahwa yang mengalami abnormal adalah frenulum atau dia mengalami aberrant frenulum? Caranya itu kita bibirnya ditarik ya, bibirnya tarik ke atas, kemudian kita lihat daerah puncaknya ini di mana, apakah di pregingiva atau bahkan sampai palatal ini kelihatan pucat. Nah, kalau misalkan sampai palatal kelihatan pucat, otomatis attach dari frenulum itu sampai ke palatal. Nah, kondisi ini biasanya mengakibatkan gigi-gigi ini kemudian akan melebar, space-nya akan merenggang. Ya, karena ada kekuatan atau daya tarik dari perlekatan frenulumnya. Nah, kalau misalkan pasien ini kita lakukan perawatan ortodontik, kita rapatkan, tapi kita tidak melihat atau memperhatikan frenulumnya, maka ketika kita nantinya akan lepas bracketnya, ini kemungkinan besar kondisi ini akan kembali lagi. Jadi giginya akan renggang lagi. Ya, karena kita tidak melakukan koreksi pada frenulumnya. Oleh sebab itu, ketika kita tahu, kita koreksi bahwa ada aberrant frenulum, maka kita harus melakukan frenektomi. Ya, kita menghilangkan atau memotong ikatan frenulum di area palatal atau area pregingiva ya, tergantung dengan sejauh mana keterlibatan frenulumnya. Jadi seperti ini. Tuh. Jadi bisa kita lakukan baik itu setelah perawatan orto selesai ataupun sebelum perawatan orto. Kemudian ada juga dengan perawatan crown lengthening atau gingivectomy dari gingival overgrowth yang disebabkan oleh ortodontik. Nah, biasanya pasien-pasien yang memakai ortodontik ini memang sering sekali ya dia mengalami pembesaran gingiva atau gingival overgrowth. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ya. Salah satunya pasien tidak adekuat untuk melakukan oral hygiene. Nah, karena pasien tidak adekuat untuk melakukan oral hygiene, akibatnya jaringan-jaringan di sekitarnya ini mengalami inflamasi ya. Ada dua mekanisme sebenarnya. Bisa tulangnya yang rusak atau jaringannya rusak, dia mengalami loss of attachment, atau mekanisme lain yaitu gingivanya yang tumbuh sebagai defense mekanismenya, bendol-bendol ya. Nah, kalau misalkan
defense mekanismenya dia itu adalah gingivanya overgrowth seperti ini, nah ini akan memperparah kondisi pasien jika tidak dirawat, karena kondisi seperti ini mengakibatkan adanya pocket ya, adanya pocket di daerah interdental, sehingga pembersihannya menjadi tidak optimal. Udah pasien bersihnya nggak optimal, kesulitan lagi untuk membersihkan secara optimal di bagian interdentalnya yang mengalami atau ada pocketnya. Nah, jadi untuk mengurangi atau untuk memperbaiki ya supaya nanti tidak semakin parah mengalami kerusakan misalkan ya, kalau misalkan ini pocketnya terus ada, bisa-bisa lama-lama juga mengalami kerusakan di area tulangnya ya, di area bagian jaringan periodontalnya. Jadi harus kita lakukan gingivektomi. Nah, seperti ini gingivektomi sehingga pasien bisa lebih mudah untuk melakukan cleaning ya di daerah treatment di daerah bagian interdentalnya. Seperti itu. Nah, untuk gingival overgrowth, untuk perawatan gingivektomi, nah ini sebenarnya direkomendasikan ya secara literatur itu beberapa itu menyarankan ya di artikel untuk melakukan gingivektomi setelah perawatan selesai atau dalam kondisi pasif ya, jadi tidak ada pergerakan lagi yang kemungkinan dilakukan, jadi kondisi dalam fase pasif, karena kita tahu bahwa pergerakan ortodontik ini akan juga men-trigger gingiva itu untuk bergerak ya, bisa bergerak ataupun tumbuh berlebihan juga bisa, apalagi kalau misalkan kekuatan atau daya tariknya itu besar, atau mungkin pasien jarang kontrol ya, sehingga dokter tidak bisa mengontrol kekuatan secara optimal gitu, jadi bisa mengakibatkan gingival overgrowth seperti ini. Jadi lebih direkomendasikan untuk selesai perawatan ortodontik baru kita potong gingival overgrowth, tapi tidak menutup kemungkinan jika gingival overgrowth-nya ini mengganggu perawatan ortodontik, misalnya ternyata seperti ini ya. Nah ini kan pasti kalau kita mau pasang karet kesusahan ya, karena gusinya nutupin ininya apa, kotak-kotak bracketnya ini. Jadinya ketika masang karet mungkin dokternya kesulitan, atau mungkin justru pasien yang jadi kesakitan karena kena gusinya. Nah ini bisa dilakukan pemotongan ya, pemotongan dilakukan jika memang mengganggu perawatan ortodontinya. Jika tidak mengganggu, maka disarankan untuk dilakukan perawatan gingivektomi ketika dalam fase pasif, karena kalau aktif kemungkinan masih bisa lagi untuk tumbuh. Kemudian ada juga treatment namanya surgical exposure. Nah, surgical exposure ini juga dilakukan di bidang perio ya. Jadi kalau misalkan ada gigi yang impaksi, ini rata-rata dilakukan ketika ada impaksi caninus ya. Biasanya kalau impaksinya itu masih memungkinkan untuk ditarik ke arah oklusal, ya kan ada impaksi beda-beda ya. Ada impaksi yang dia benar-benar horizontal seperti ini, impaksinya horizontal seperti ini. Nah ini karena tidak memungkinkan untuk kita lakukan surgical exposure. Jadi kalau nggak kita lakukan pengambilan ya, dilakukan ekstraksi, atau mungkin dibiarkan selama tidak ada keluhan. Tapi kalau kondisinya mungkin miring seperti ini ya, kurang sedikit lah bisa untuk ditarik gitu ya, maka itu bisa kita lakukan surgical exposure dengan menggunakan alat ortodontik. Jadi caranya untuk surgical exposure itu kita evaluasi dulu ya, untuk posisi giginya tuh di mana, di bagian bukalkah atau di bagian palatalkah ya, pasti di dalam tulang atau sudah di luar tulang. Nah ini kita evaluasi menggunakan radiograf ya, jadi bisa menggunakan, syukur-syukur kalau ada CBCT ya, CBCT itu lebih
lebih bagus, lebih oke. Bedanya apa? Kalau CBCT dia 3D, jadi dia bisa merekam 3D langsung, arah bukal palatal, arah bukal lingual, arah mesial distal, ini semuanya akan terekam. Dia bentuknya 3D, hasilnya 3D. Tapi kalau menggunakan panoramik, periapikal, ataupun foto oklusal, itu juga dua dimensi. Jadi kalau kita menggunakan foto 2 dimensi, maka kita mengcombine itu. Jadi mengcombine, kita pertama pakai yang panoramik ya untuk melihat posisi dia arahnya di mesial atau di distal, kemudian dikombin dengan radiografi oklusal. Jadi di oklusal untuk melihat apakah mahkotanya ini ada di daerah bukal atau di daerah palatal. Karena untuk menentukan di bagian mana akan kita lakukan open flapnya, di bagian bukalkah atau di bagian distalkah, gitu. Perlu pengurangan tulangkah atau tidak ya. Jadi kalau misalkan karinesnya ini masih terpendam dalam tulang, maka setelah kita lakukan open flap, kita lakukan bur tulang ya. Jadi tulang yang kita buka gitu ya, kita bolongi sebatas mahkota. Jadi sebatas nanti biasanya kita pakai ball tip dulu ya di sini ya, bukan pakai mahkota, bukan pakai bracket kotak ini. Kita pakai semacam ball tip untuk bisa ditarik ke bagian oklusal. Sebatas itu. Kemudian untuk flapnya nanti kita tutup kembali. Oke, itu mungkin sedikit untuk yang penjelasannya pada orto. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan untuk perawatan periorto atau ortoperio? Jadi perawatan perio itu sebenarnya ada banyak ya dek ya, nggak cuma kalian scaling gitu ya, kalian scaling, kemudian kalian DHE, kuret, splinting, kemudian defect, enggak, tapi juga ada banyak perawatan ya. Sebenarnya seperti gigi fek, kuret, kemudian frenektomi, operculektomi, apalagi ya, itu sebenarnya secara KKI itu adalah kompetensinya GP atau general praktisi. Jadi ketika kalian lulus itu kalian bisa melakukan itu, frenektomi, kemudian gingivektomi, kemudian operculektomi ya, itu bisa kalian lakukan. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari lebih detail untuk treatmentnya, bisa kalian cari di jurnal-jurnal ya. Tapi untuk di klinik itu memang nanti akan kalian lakukan itu hanya kuret dan gingivek ya. Jadi nanti kalian juga di skilab ini akan belajar ya. Jadi di skilab kalian belajar bagaimana cara melakukan, tidak hanya cara melakukannya ya, tapi juga dasar pemikirannya. Artinya kenapa kok dilakukan treatment ini, kenapa tidak dilakukan treatment yang lain gitu ya. Itu dasar pemikiran, indikasinya, kontraindikasinya, tujuannya apa gitu ya. Jadi tidak hanya asal kalian melakukan aja ya. Kalau asal melakukan aja ya semua orang bisa gitu, tapi kalian harus mempelajari juga fungsinya apa, tujuannya apa gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya? Sudah cukup jelas atau mungkin nggak jelas sama sekali? Insya Allah saya harap jelas ya. Jelas dokter. Ini sebenarnya tuh ada banyak banget treatmentnya deh yang bisa kita lakukan, tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya buat sesingkat mungkin dan semudah mungkin untuk dijelaskan ke kalian ya, supaya kalian bisa ngerti. Jadi saya lebih cenderung banyak gambar-gambarnya, kemudian saya jelaskan dari gambar perawatannya. Karena kalau saya jelaskan hanya teorinya saja, saya khawatirnya kalian nggak bisa nangkep apa yang saya maksud gitu ya. Jadi saya jelaskan lebih baik di gambar. Jadi gambar pun
hanya sedikit saja penjelasannya. Oke, nanti untuk ujiannya kita tetap adakan hari Jumat ya, Jumat pagi jam 8 insya Allah. Untuk materinya nanti dari materi pertama sampai materi Dr. Sukanto ya, sampai ke jaringan parodontal pada anak ya, treatment jaringan parodontal pada anak itu sampai itu aja. Dan ada soalnya dalam bentuk campuran ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, ada yang mau tanyakan dari sampai sini? Sudah cukup untuk materi saya? Oke, kalau sudah cukup kita akhiri. Terima kasih atas kesempatannya. Sorry ya malam-malam kuliah, tapi semoga kalian bisa mendapatkan apa ya manfaatnya gitu ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting dulu ya. Waalaikumsalam. Masih, Dok.